Salam sejahtera bagi kita semua. Senang bertemu dengan saudara-saudara sekalian di tahun 2023. Puji Tuhan, tema Today Sermon pada hari ini adalah jangan lengah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lengah itu berarti lalai. Lengah itu berarti kurang perhatian, kurang hati-hati, atau kurang awas. Saudara-saudara, kelengahan ini memang bisa berakibat sesuatu yang tidak baik dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Minimal, kelengahan bisa berakibat kita celaka, kita tertipu, atau kita bisa rugi, dan lain sebagainya. Contoh ilustrasi ya saudara-saudara, saya tanggal 26 Desember 2022, saya terburu-buru untuk menjemput suami. Karena mobil itu dimasukkan untuk diservis, saya ingin menjemput karena terburu-buru saudara. Dan di rumah juga itu tidak ada orang, dan tempat yang akan saya lalui itu juga agak luas. Jadi saya seenaknya jalan ya saudara-saudara dengan cepat. Maka tiba-tiba kaki kanan saya, ya tepatnya jari kelingking kaki kanan saya menghantam ujung kursi dan nyaris patah saudara ya. Saya pikir patah karena waktu saya lihat seperti begini jarinya ya saudara-saudara. Kemudian saya harus tarik kembali dengan sangat kesakitan dan nyerinya luar biasa saudara. Akhirnya saya periksa, oh ternyata tidak. Tetapi saudara-saudara, akibat karena terburu-buru itu tidak hati-hati atau kurang hati-hati, maka saya mengalami kesakitan yang cukup lama. Ya, beberapa hari saya tidak bisa pakai sepatu, bahkan sendal pun sakit. Ya, tetapi puji Tuhan pada waktu pelayanan saya bisa untuk ada satu sepatu yang bisa agak lebih nyaman saya pakai, dan seterusnya. Ya, saya agak sakit juga walaupun sudah agak berkurang. Dan sampai saat ini saya masih terasa seringkali kelingking jari kaki kanan saya itu sakit, suka berdenyut ya. Nah ini akibat dari kurang hati-hati, lengah, lalai ya saudara-saudara. Saudara, mengapa kelengahan sering terjadi dalam kehidupan kita? Kelengahan sering terjadi oleh karena seringkali kita menganggap remeh sesuatu. Kita menganggap itu kecil, ya tidak berarti, maka kita lalai, kita kurang memperhatikan. Kita juga menganggap remeh, ada nasihat mungkin dari seseorang, tapi kita menganggap itu nasihat dari ya orang tidak terlalu penting, sehingga kita tidak kita tidak memperhatikan. Atau kita terburu-buru seperti yang saya lakukan, tidak memperhatikan situasi di sekitar kita, apakah aman atau tidak. Kemudian kelengahan itu bisa terjadi karena kita mudah tertarik dengan penampilan luar seseorang sehingga kita tertipu. Maka itu bisa menyebabkan usaha bangkrut atau rencana kita gagal dan sebagainya saudara. Karena itu firman Tuhan mau sampaikan kepada kita di awal tahun 2023 ini, 1 Korintus 10 ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia 1 Korintus 10 ayat 12 terjemahannya seperti ini. Oleh sebab itu jagalah dirimu baik-baik, jangan merasa kuat dan tidak mungkin jatuh seperti nenek moyang kita ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat yang kita baca ini atau firman Tuhan yang kita baca ini adalah merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang hidup di kota Korintus, yang pada zaman itu saudara-saudara, kota Korintus itu merupakan kota metropolitan Yunani yang terkenal. Kota Korintus adalah kota yang cukup besar, megah pada saat itu, kota yang makmur saudara ya, seperti kota-kota yang
ada pada masa sekarang. Mungkin Jakarta atau Surabaya atau kota-kota di Amerika, di Eropa, ya barangkali di di Los Angeles atau di New York, di Sydney, ya di Canberra, di Tiongkok, kota-kota yang luar biasa lah pokoknya, di Paris dan lain sebagainya. Mungkin pada saat itu ya kota Korintus itu seperti kota-kota yang makmur pada zaman sekarang ini. Karena kota Korintus itu sudah sangat maju, dan kota Korintus juga itu kota yang kaya secara materi. Oleh karena letaknya memang di tempat yang sangat strategis. Masyarakatnya juga adalah masyarakat yang intelek, masyarakat yang pintar, namun angkuh, namun dia masyarakat yang sombong, penuh dengan kebejatan secara moral. Banyak terjadi percabulan di kota tersebut. Penyembahan berhala sudah menjadi hal yang biasa, karena orang-orang yang ada di kota Korintus, ya, apalagi pada zaman Romawi pada saat itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, ya. Banyak kuil-kuil yang dibuat untuk memberikan atau membawa persembahan kepada berhala. Saudara-saudara, akibatnya gereja Tuhan pada saat itu, khususnya umat Tuhan di Korintus, itu berakibat terjadi perpecahan dalam jemaat, ya, karena adanya ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil, menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam gereja terjadi juga amoralitas, terjadi percabulan di dalam jemaat Tuhan, dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan inilah yang menjadi pergumulan Rasul Paulus dan juga jemaat yang ada pada saat itu. Saudara-saudara, dan ini pula juga yang sedang terjadi di dunia kita sekarang ini. Saudara-saudara, bukankah banyak terjadi juga tindakan-tindakan amoral, ya, dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan di tempat-tempat ibadah, ya, jangankan di tempat-tempat ibadah orang yang non-Kristen, tetapi juga kita harus jujur bahwa seringkali di kalangan kita sebagai orang Kristen terjadi juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan-perbuatan amoral dilakukan oleh umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu surat Rasul Paulus tersebut, ya, yang merupakan firman Tuhan, tetap harus diingatkan kepada gereja-gereja Tuhan yang ada pada masa ini. Saudara-saudara, coba perhatikan kembali di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 dalam terjemahan sederhana Indonesia tadi berkata, jangan merasa kuat dan tidak mudah jatuh. Saudara-saudara, apa yang tersirat atau sifat apa yang tersirat dalam kalimat ini? Sifat seperti apa yang mau disampaikan Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan yang bisa menyebabkan kita jatuh? Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata, jangan merasa begitu kuat dan tidak mudah jatuh. Artinya saudara-saudara, Tuhan mau mengingatkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sikap percaya diri yang berlebihan, yang cenderung angkuh, yang cenderung merasa sombong, merasa tidak mungkin saya ini bermasalah, tidak mungkin saya seperti orang lain, akan mengalami seperti orang lain. Karena saya kuat, saya tidak mungkin jatuh. Keluarga saya baik-baik, saya ini adalah orang yang dikenal baik. Apalagi saya sudah lama melayani Tuhan, saya ini pendeta, saya ini hamba Tuhan, saya ini majelis, dan saya tidak mudah jatuh. Saudara-saudara, hati-hati. Firman Tuhan berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, ingat Petrus
Petrus pernah berkata kepada Tuhan Yesus dan juga kepada murid-murid yang lain, rekan-rekan sepelayanannya, sekalipun mereka tergoncang imannya, sekali-kali aku tidak. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal Engkau. Dia katakan kepada Tuhan Yesus. Dengan merasa sombong, merasa diri kuat, saudara-saudara, kesombongan merasuk dalam hati kita, dalam pikiran kita dengan begitu halus, sehingga kita tidak merasa bahwa kita sebenarnya sudah hidup dalam kesombongan rohani, sehingga kita berkata bahwa saya tidak akan mungkin jatuh seperti si A, seperti si B. Saudara-saudara, saya tidak akan mungkin mengalami masalah seperti si A dan si B, sebab saya kuat. Saudara-saudara, karena itu Yeremia 17 ayat 5 firman Tuhan berkata bahwa beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 hal yang disebut tadi yang bisa menghasilkan kutukan atau kehancuran. Ya, jika salah satu saja kita lakukan itu, misalnya kita mengandalkan kekuatan kita, atau kita mengandalkan manusia, atau hati kita menjauh dari Tuhan, ya semuanya itu akan secara otomatis akan kita lakukan. Saudara-saudara, ketika kita mulai mengandalkan manusia, maka Tuhan tidak lagi menjadi fokus kita. Secara otomatis kita akan menjauh dari Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, artinya kita sudah merasa kuat, kita sudah merasa mapan, kita sudah merasa kita ini orang baik. Ya, kita dikenal baik, orang salut sama kita. Itu berarti kita sudah mengambil posisi Tuhan, yang seharusnya Tuhanlah dalam posisi itu. Saudara-saudara, ini berarti bahwa kita sudah menjauhkan Tuhan dari hidup kita. Kita sudah menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita sudah mulai jauh dari Tuhan, ada posisi yang kita tempatkan yang seharusnya Tuhan tempatkan, Tuhan tempati. Tetapi saudara-saudara, kita menempatkan itu pada posisi kita, ya, bukan lagi posisi Tuhan. Tuhan berkata, atau firman Tuhan berkata, terkutuklah. Karena itu saudara-saudara, Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan berkata, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini akan menjadi perenungan kita ketika kita mulai atau kita menjalani tahun 2023. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, jika kita tidak hati-hati, jika kita lengah, masalah yang terjadi pada orang lain bisa juga terjadi pada kita. Kejatuhan pada orang lain bisa juga terjadi pada kita. Sebab itu, hati-hatilah. Mari kita memperhatikan situasi sekitar kita dengan terus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita tidak usah terfokus pada apa yang di sekitar kita, ya, yang mau menjatuhkan kita. Mari hati dan pikiran kita hanya terfokus kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menuntun kita untuk dapat menjalani tahun 2023 dengan kekuatan dan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan. Kami menyadari kami tidak mungkin berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami menyadari kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan. Tanpa firman Tuhan, kami akan jatuh. Tanpa mengandalkan Tuhan, kami akan hancur, kami akan binasa. Itulah sebabnya tolonglah kami Tuhan. Pimpin hidup kami dengan Roh-Mu, agar kami boleh menjalani kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk menjalani tahun ini. Sekalipun tahun ini diprediksi gelap, tetapi bersama Tuhan kami akan menjalaninya dengan kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami,
sehingga kami bisa menjalani tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Kami selalu hidup berkemenangan, dan kami akan terus semakin hari kami semakin diubahkan untuk semakin menjadi sama seperti Kristus, untuk selalu dapat mempermuliakan Tuhan dimanapun kami berada dan dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.